Episode 53. Sudah 2 minggu berlalu sejak Daryl berhasil melewati masa kritis. Kondisinya berangsur membaik. Sekarang dia tidak perlu lagi mendapat perawatan intensif di ICU. Namun pemuda itu masih terlihat betah menutup mata. Amy yang menunggui tiap hari sampai tidak tega melihat keadaan Daryl. Nak, Kenapa kamu suka sekali melihat Mommy sedih? Mommy janji setelah ini akan menerima keinginan kamu untuk bersama Aira. Tapi Mommy mohon, segera buka mata kamu. Suara Amy terdengar pilu. Dia tidak tahu lagi harus membujuk Daryl bagaimana agar putranya itu mau bangun dari tidur panjangnya. Rick yang sedari tadi melihat hal itu dari ambang pintu. Bergerak masuk ke ruang rawat Daryl. Dia memegang bahu mominya pelan lalu membelai lembut. Begitu Daryl siap, dia akan bangun. Mom, tanpa perlu mendongak. Amy tahu bahwa Rick yang sedang berdiri di sampingnya. Dia masih duduk di kursi samping ranjang. Dengan jemari menggenggam tangan Daryl yang terkulai lemah. Ini semua salah Mommy? Andai Mommy tidak bersikeras memisahkan mereka, Daryl tidak mungkin seperti ini. Mommy sungguh menyesal. Kalau begitu Rick juga bersalah. Mom, Rick sempat berpikir untuk memisahkan mereka. Padahal mereka hidup dengan berbagi hati. Kau hanya berpikir, tapi Mommy sudah melakukannya. Mommy berusaha memisahkan mereka. Amy terisak sambil menyeka air matanya. Sekarang Mommy baru mengerti. Sesak nafas Daryl paling parah terjadi saat dirinya jauh dari Aira. Mungkin saat itu Aira sedih karena mereka berpisah. Lalu kesedihannya mempengaruhi Daryl hingga membuatnya sesak. Rick merenungi ucapan Mommy-nya. Ah, benar. Selama ini Rick selalu heran mengapa Daryl bisa sampai frustasi parah hingga jatuh pingsan hanya karena berpisah dengan Aira. Padahal setahu Rick, Daryl adalah sosok pemuda yang lebih suka bertindak daripada memikirkan kesedihannya hingga berlarut-larut. Rick geleng-geleng kepala dengan takjub. Rupanya yang membuat dia frustasi dan kesakitan adalah perasaan Aira. Karena lelaki tidak memiliki hormon wanita yang bisa membantu mengatasi rasa sakit. akhirnya dia tidak sanggup menanggung rasa sakit itu dan membuat dirinya hilang kesadaran. Astaga! Desa Amy sambil menggosok wajahnya dengan sebelah tangan yang tidak menggenggam tangan Daryl. Saat Mommy memaafkan Daryl karena telah membohongi kita. Mommy memaksanya berjanji untuk tidak menemui Aira lagi hingga dia lulus kuliah. Daryl tampak pasrah. Bahkan dia berencana untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Mungkin dia meminta hal itu karena sadar bahwa dirinya akan terus pingsan karena dipisahkan dari Aira dan tidak mau membuat kita semua terus khawatir. Amy terisak. Mommy membayangkan andai hal itu benar-benar terjadi. Sama saja kita membunuh Daryl secara perlahan. Dia terus merasa sakit tapi tidak bisa memberitahu kita. Walau kedatangan Daryl ke pesta membawa petaka. Tapi di sisi lain Mommy bersyukur karena kita jadi tahu mengenai kondisi Daryl yang tidak bisa dia ungkapkan. Setidaknya Daryl tidak akan mati perlahan dengan menanggung rasa sakit tiap detiknya. Rick memperhatikan puncak kepala Mommy-nya. Entah mengapa kata-kata dan nada suara Mommy-nya seolah ikhlas dengan kepergian Daryl sekarang. Tapi juga terdengar penuh tekad seolah dia berencana menyusul Daryl juga jika adiknya itu pergi. Rick mendesah antara kesal dan frustasi atas tingkah semua anggota keluarganya. Dia juga baru mengetahui bahwa dadinya terlibat dalam kebohongan Daryl. Itu pun setelah merasakan banyak kejanggalan lalu memaksa sang Dedi untuk mengatakan yang sebenarnya. Sungguh keluarga yang konyol. Tapi Rick sangat menyayangi mereka. Dengan perasaan sayang, Rick membungkuk ke arah Daryl lalu mengecup kening adiknya itu. Daryl,
cepat buka matamu, jangan egois dan membiarkan kami semua sedih menunggumu. Setelah itu Rick pamit pada Amy lalu hendak keluar. Tapi di ambang pintu dia menoleh kembali ketika sebuah ide melintas di benaknya. Mom, kenapa kita tidak coba membiarkan Daryl dan Aira dirawat dalam satu kamar? Daryl, cepat buka matamu, jangan egois dan membiarkan kami semua sedih menunggumu. Daryl tersentak kaget karena kalimat itu mendadak terdengar di telinganya seperti di bawah hembusan angin. Dia yang masih dalam posisi tidur telentang di atas rumput hijau, menatap sekeliling dengan bingung. Egois? Siapa yang berani bilang dirinya egois? Kenapa? Tanya Aira pelan dengan nada suara mengantuk. Dia yang berbaring di samping Daryl merasa terganggu karena gerakan tiba-tiba pemuda itu. Daryl mengubah posisi tidurnya jadi menyamping menghadap Aira. Tadi ku dengar ada yang mengatakan aku egois. Memangnya apa yang sudah kulakukan sampai orang itu berhak berkata demikian? Perlahan kelopak mata Aira terangkat, menampakkan mata hitam beriris coklat yang langsung memaku mata biru gelap milik Daryl. Kenapa kau peduli? Nada suara Aira seperti menantang. Bukankah kau hanya ingin hidup berdua bersamaku? Jadi jangan pikirkan hal lain selain aku. Oke. Kening Daryl berkerut tanda tidak menyetujui kata-kata Aira. Ya, tapi aku tidak suka ada orang yang menghinaku tanpa aku tahu apa alasannya. Kalau begitu kenapa kau masih di sini? Pergi dan cari orang itu. Paksa dia untuk mengatakan alasan mengapa dia menghinamu. Mata Daryl menyipit curiga. Kau sepertinya sangat menginginkan kepergianku. Aira mengangkat bahu tak acuh. Aku hanya memberi saran agar kau tidak dihantui rasa penasaran dan terus memikirkan hal itu. Lagi pula kemanapun kau pergi, aku akan tetap membuntutimu. Benarkah? Tentu saja. Memangnya siapa yang bisa memisahkan kita? Kenapa kau terlihat sangat khawatir untuk pergi? Jemari Daryl terangkat lalu membelai rambut yang jatuh di kening Aira. Entahlah, aku hanya takut. Seperti ada sesuatu yang hendak memisahkan kita jika kita pergi dari sini. Kau hanya terlalu cemas. Daryl, Aira berkata sambil menangkup pipi Daryl. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Daryl menoleh lalu mengecup pergelangan tangan Aira. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Aku tahu. Pemuda itu mengernyit tidak suka. Aku belum pernah mendengarmu membalas pernyataan cintaku. Aku tahu kau mencintaiku hanya dari surat konyol yang kau tinggalkan. Bibir Daryl mengerucut tidak suka. Kalau kita sudah pergi dari tempat ini, aku akan mengatakannya sampai kau bosan. Senyum Daryl merekah. Aku anggap itu janji. Atas saran Rick, Amy meminta Dr. Farhan agar Aira dan Daryl boleh berada dalam satu ruang rawat. William yang baru datang dari kantor awalnya tampak bingung. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Amy, dia tersenyum senang. Itu artinya Amy sudah benar-benar menerima fakta bahwa Daryl dan Aira tidak bisa dipisahkan. Kebetulan hari ini yang sedang menunggui Aira adalah Mommy Sinta, Elena. Awalnya dia tidak yakin dengan keputusan Amy untuk memindahkan Aira ke kamar rawat Daryl. Tapi akhirnya dia mengalah. Lagi pula kondisi Aira sama sekali tidak berubah. Jadi apa salahnya cara itu dicoba? Sehari setelah kejadian penembakan di depan gedung perusahaan Abraham Group, Sinta menceritakan semua pada keluarganya. Mereka sungguh tidak menyangka bahwa Denise bisa berubah sedrastis itu hanya karena seorang wanita. Beruntung mereka sama sekali tidak menyalahkan Aira. Bahkan mereka merasa senang karena bertemu lagi dengan Aira. Ya, orang tua Sinta sempat menganggap Aira bagian dari anggota keluarga mereka. Sebenarnya tidak hanya Aira.
Airi dan anak yang lain juga. Tapi memang Aira yang sangat dekat dengan keluarga Sinta. Selain itu yang membuat mereka takjub adalah kenyataan bahwa Daryl dan Aira saling terikat. Satu hati dalam dua tubuh. Sangat tidak masuk akal namun terbukti di depan mata. Awalnya Elena sempat berniat memohon pada keluarga Daryl agar tidak memenjarakan Denise. Namun Raka mencegah. Menurutnya Denise memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Raka yakin apapun yang akan menimpa Denise, itu akan membuatnya belajar dan semakin berhati-hati dalam bertindak. Lagi pula sangat tidak pantas jika mereka memohon agar Denise dibebaskan dari hukum. Setidaknya Denise masih hidup dalam keadaan sehat. Sementara Daryl kondisinya tidak menentu. Dan itu semua akibat ulah Denise. Jadi yang harus mereka lakukan hanya menerima dan mencoba membantu agar hukuman Denise tidak terlalu berat. Apakah Anda yakin hal ini akan berhasil? Tanya Elena dengan nada ragu. Sekarang dia duduk di kursi samping ranjang Aira yang bersebelahan dengan ranjang Daryl. Sementara Amy duduk di kursi samping ranjang Daryl. Saya juga tidak yakin. Tapi mengingat mereka berdua saling terikat, Amy mengangkat bahu dengan lemah. Mungkin saja, kita tidak akan pernah tahu sebelum dicoba. Kan? Sebenarnya saya masih sulit menerima kenyataan bahwa mereka terikat. Ini terdengar konyol dan aneh. Tapi tidak ada penjelasan lain sehingga mau tidak mau saya harus memaksa otak saya untuk menerima. Saya juga seperti itu, ujar Amy. Kemudian dia menatap wanita yang berada di seberangnya itu. Saya baru tahu mengenai kehidupan Aira. Setidaknya tentang dari mana dia berasal dan hubungannya dengan keluarga Anda. Saya sungguh takjub Anda mau menganggapnya seperti anak sendiri. Padahal bisa dibilang dia hanya anak yatim piatu yang telah menyebabkan putra Anda berbuat nekat. Hingga semua ini terjadi. Wajah Elena mendadak kaku. Ucapan Amy membuat sifat keibuan Elena timbul. Layaknya seorang ibu yang baru saja mendengar putrinya dihina. Dia menjadi marah. Saya mengenalnya sejak kanak-kanak dan mengikuti pertumbuhannya walau dia tidak tinggal bersama saya. Apa yang menimpa Denise tentu membuat saya sedih. Tapi itu kesalahannya sendiri. Aira tidak harus bertanggung jawab atas apa yang Denise rasakan. Jadi jangan coba-coba menimpakan kesalahan pada Aira. Dan menjadikan itu sebagai alasan agar Anda bisa memisahkan mereka. Amy tersenyum ironis. Karena saya pernah berusaha memisahkan mereka. Akhirnya apa yang saya lakukan dan ucapkan dianggap untuk memisahkan mereka kembali. Padahal dulu saya berniat memisahkan mereka bukan dengan maksud buruk. Saya hanya berpikir mereka tidak akan bahagia karena Aira lebih tua dari Daryl. Dan saya mengatakan itu karena pengalaman. Coba Anda pikir, ibu mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Salah satu alis Elena terangkat. Sebenarnya saya tidak tahu jika Anda pernah berusaha memisahkan mereka. Saya berkata demikian hanya sebagai bentuk perlindungan saya terhadap putri saya. Kalau begitu untuk apa ditutupi lagi? Ya, saya pernah berusaha memisahkan mereka. Tapi setelah saya tahu mereka terikat, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Biarlah mereka memilih sendiri, ujar Amy sambil membelai pipi Daryl. Elena mengangguk setuju. Ruangan menjadi hening saat kedua wanita itu tampak sibuk dengan pikiran masing-masing. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena suami serta anak-anak mereka mulai berdatangan. Ruang rawat Daryl dan Aira memang tidak pernah sepi. Apalagi sekarang karena mereka dirawat di ruangan yang sama. Saat semua orang masih berbincang ringan membicarakan banyak hal tak tentu arah. Mendadak Amy memekik kaget sambil menunjuk jemari Daryl. "Daddy,
Jari Daryl bergerak, seru Amy membuat semua orang berdiri untuk melihat sementara Rick bergegas keluar ruangan untuk memanggil Dr. Farhan. Mereka berpikir hanya jari Daryl yang akan bergerak, tapi kemudian kelopak mata Daryl juga bergerak lalu perlahan terangkat. Awalnya mengerjap-ngerjap lalu terbuka sempurna. Daryl, Amy berkata pelan sambil menggenggam jemari Daryl. Pemuda itu menatap bergantian wajah-wajah di sekitarnya. Pandangannya tampak lemah dan sayu. Daryl, bagaimana perasaanmu? Tanya Amy pelan. Dia ingin memeluk Daryl erat tapi menahan diri. Tatapan Daryl beralih pada wanita 40-an di sampingnya. Cukup lama dia menatap wajah itu. Lalu berkata lemah, "Kalian siapa?" Dua kata yang terdengar seperti guntur di telinga semua orang dan membuat mereka terperangah.